wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Dr. Bibi Kortawa, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SMK Dr. Bibi Kortawa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di tempat ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah bisa mendapat syafaat atau semua syafaat kubra dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan sebelum kita mulai pada hari ini untuk kegiatan presentasi diseminasi budaya positif atau pengimpasan dari saya sebagai calon guru penggerak. Terlebih dahulu mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru, izinkan saya untuk berdiri ya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini merupakan ilmu yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak manajer kepala. Jadi ini kaitannya dengan budaya positif. Memang ini adalah tugas saya sekaligus juga selaku calon guru penggerak, yaitu di modul modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, untuk lebih menghemat waktu kita mulai saja. Yang pertama, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang mau saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, biasanya itu yang dilakukan ya. Oke, silakan simpan jawabannya. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Di mana Bapak Ibu? Setuju. Ya, jadi guru harus memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana? Setuju. Setuju. Baik, kaitannya dengan hal ini, silakan Bapak Ibu guru simpan jawaban dari Bapak Ibu guru. Nanti kita akan uraikan dan akan Bapak Ibu guru temukan mana jawaban yang pas kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu positive mindset. Apa itu budaya positif? Ya. Ada yang tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di sini. Ada yang tahu budaya positif? Hah? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang positif tentunya. Ya, jadi budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu seperti apa contohnya? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif seperti apa contohnya yang biasa di sekolah? Ya, kebersihan, selalu menegakkan kebersihan. Apalagi? Datang tepat waktu. Kemudian menggunakan seragam sesuai yang sudah ditentukan. Jadi itu hal-hal positif atau budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan keras atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Ya.
Jadi ada 6 dari konsep inti untuk kita bisa menciptakan budaya positif itu di sekolah. Ya, jadi ke-6-6-nya ini harus dikuasai oleh tidak hanya saya sebagai CGP, melainkan semua guru yang terlibat di dalamnya. Ya, sehingga nantinya bisa kita mewujudkan dari budaya positif itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada permainan, ya, permainan namanya coba lakukan. Kalau misalkan saya minta Bapak Ibu guru berpasangan, ya, berpasangan ini, salah satunya menggenggam tangannya dengan sekuat mungkin, ya. Jadi anggaplah di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian temannya yang lain nantinya akan berusaha untuk membuka genggaman tangan itu, ya. Nah, silakan boleh coba, mungkin Bu Fitri sama Bu Yati, silakan. Kemudian Pak Anan sama Pak Atiki, salah satunya menggenggamkan tangannya, kemudian salah satunya berusaha untuk membukanya. Kira-kira bisa nggak? Ya, silakan. Bisa nggak? Terserah, mau dengan apa? Dengan rayuan, mau dengan sokokan, atau dengan dikritik atau apa? Ya terserah. Silakan. Ya. Ya, maaf, gimana? Kira-kira bisa? Salah satunya menggenggam tangannya, ya. Kemudian yang satunya berusaha untuk membukanya. Ya. Nah, kira-kira dari yang menggenggam tangannya, yang mempertahankan sesuatu yang berharga di sana, apakah akan membuka untuk temannya atau tidak? Sepertinya tidak. Ya, mana? Iya, sesuatu yang sangat berharga. Sepertinya kalau Yati tidak. Ya, silakan ibu-ibu. Ya, gimana? Jadi ada kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Apakah kita akan membuka atau akan mempertahankannya. Nah, hal ini tentu kaitannya dengan kontrol diri dari seseorang. Kontrol diri dari seseorang. Jadi nanti kita akan kita akan jelaskan bagaimana sih teori dari teori kontrol itu sendiri. Ya. Ketika kita menggenggam sebuah tangan, mempertahankan suatu ada sesuatu yang berharga di dalam tangan kita, apakah kita itu akan membukakan untuk teman kita atau mempertahankan? Itu kan tentunya datang dari diri kita sendiri, ya. Nah, jadi seperti itulah gambaran dari teori kontrol itu. Untuk lebih jelasnya nanti. Nah, kemudian lanjut, ini kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi seorang guru dapat mengontrol murid, ya. Padahal seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan contoh dalam hal pemberian hadiah dan sebagainya, itu kan sesuatu yang positif, tapi tidak selamanya memberikan manfaat, ya. Nanti ada kejelasan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti kita akan temukan di materi segitiga institusinya. Di sana nanti akan dijelaskan lebih intinya supaya Bapak Ibu paham. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Itu kaitannya dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang namanya stimulus respon itu tentunya dia datang dari luar, ya, dari ekstrinsik, ya. Nah, sehingga dibatalkan dengan teori kontrol seperti itulah, ya. Contoh stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda, ya, itu ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi hal-hal seperti
ini, pernyataan seperti ini nanti akan terjawab nanti di materi segitiga restitusi juga. Ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ya, di teori konter hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Sebagaimana yang tadi kita contohkan pada permainan bukalah itu ya. Jadi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Ya kan, mau kita buka atau tidak kan terserah kita kan. Nah, jadi itu nanti bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan sebagainya yang kita kaitkan dengan keberadaan murid yang ada di sini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dari konternya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sebagainya dari yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori konternya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol model berpikir menang. Jadi ke arah positif terus, ya. Nah, kita lanjut, ya. Sekarang kita mulai ke disiplin positif. Ya. Kira-kira ada yang tahu apa artinya disiplin itu? Disiplin. Iya, yang sering kita dengar di sekolah. Kita kan sering meminta siswa disiplin. Ada yang tahu definisi dari disiplin? Artinya terbiasa-biasa. Ya, disiplin mengikuti aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Itu juga ya merupakan definisi dari disiplin. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Ya, disiplin positif ini loh. Ya, jadi ada kata disiplin, ada kata positifnya. Jadi itu nanti semua mengarah kepada keyakinan, ya, keyakinan kita. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana keyakinan kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sampaikan dari awal tadi itu semuanya sebenarnya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Yang mana ini sering kita dengar saat ini kurikulum merdeka ini profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu memiliki dimensi-dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, itulah arah-arah dari nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita wujudkan di sekolah kita ini. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, yang namanya motivasi itu tentu perilaku manusia. Motivasi tentu ada apa namanya itu apa istilahnya? Ada dorongan dari luar seperti itu, ya motivasi itu. Jadi ada 3 di sini. Kira-kira dari yang ketiga ini jelas Bapak Ibu bisa baca? Nah, kira-kira yang mana yang memposisikan kita atau yang mana yang menurut Bapak Ibu terkait dengan motivasi perilaku manusia dari yang ketiga ini? Dari motivasi Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang menjadi motivasinya? Untuk yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah itu yang biasa menjadi motivasinya? Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, kemudian menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira yang mana yang biasa kita terapkan menjadi motivasi kita? Nah, menghindari ketidaknyamanan, kira-kira motivasi untuk tidak datang terlambat apa? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau terlambat dihukum apa? Dihukum. Itu dia ya. Jadi jangan bilang tidak ada, sebenarnya ada ya kan? Ya, itu dia. Jadi kita harus saling mengingatkan begitu ya. Jadi kalau seperti ini jadinya kita merasa tidak pernah ada salah jadinya. Jadi itu ya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini memang manusiawi sebenarnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan. Ya. Itu kan motivasi dari seseorang. Ya. Tetapi alangkah baiknya kalau motivasi perilaku yang kita terapkan itu kita
kita menggunakan poin yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang menyenangkan. Kalau sudah seperti itu, kepala sekolah sudah tidak akan capek-capek untuk menerapkan aturan-aturan yang seperti ada hukuman dan sebagainya, karena itu sudah ada dari diri kita sendiri, ya kan? Contoh seperti yang tadi datang terlambat, kalau sudah tertanam di dalam diri kita, maka otomatis kita akan terlambat tanpa adanya embel-embel. Kepala sekolah akan menunggu di depan dan sebagainya. Ya. Bisa saja nanti ketika kita mau menghindari ketidaknyamanan, misalkan yang punya gaji tunjangan dan sebagainya kan bisa dipotong, supaya itu kan tidak nyaman itu. Nah itu biasanya motivasi manusia yang berasal dari luar. Nah yang ketiga ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, kemudian berikut hukuman, konsekuensi dan restitusi ini banyak sekali ya. Nanti bisa kita baca, kita share nanti banyak nih. Kaitannya dengan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Ya. Nah, berikut merupakan perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu hukuman, ya. Jadi bersifat satu arah ya, dan tidak terencana. Kalau misalnya ada sesuatu yang berat langsung dihukum, seperti itu contohnya. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Ya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ya. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses yang kita lalui kalau restitusi ini, tidak langsung saja seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih nyaman dan sebagainya. Itu restitusi. Jadi ada tiga hal di sini, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah itu nanti pilihan dari ibu bapak nanti, ya. Ya, tapi alangkah baiknya kita akan menerapkan restitusi itu, ya, sebagai bentuk dari budaya positif. Nah, berikut tadi kita sudah sampaikan kan definisi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, berikut merupakan contoh, ya. Kira-kira apakah ini konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi. Ya. Jadi ada konsekuensi dari perbuatannya itu. Kemudian murid diminta untuk saat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran berkedok. Konsekuensi. Karena di pelajaran berkedok tidak ada kesempatan. Baik. Nah ini keyakinan kelas. Ya. Kita lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya. Keyakinan kelas, yang peraturan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Silakan ada yang bisa menyampaikan. Ibu Yani, ya. Yani, ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas kita sama-sama membuat atau menyepakati apa yang akan kita lakukan di kelas itu. Kalau peraturan kan biasanya satu arah, peraturan itu diikuti oleh satu. Kalau keyakinan itu buat sama-sama antara guru maupun siswa. Ya. Ya baik. Ya super sekali ya.
Jadi mengapa keyakinan kelas tadi sudah dijabarkan oleh Ustaz Zayani, karena adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Ya, kalau peraturan kan dia satu arah, ya, dibuat oleh guru saja. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, coba Bapak Ibu pikirkan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa? Ya, apakah ini hukuman atau keyakinan atau peraturan? Peraturan. Karena kita menggunakan helm itu karena takut ditilang oleh polisi. Itu kalau misalnya keyakinan, maka polisi gak akan ada di dalam hidup kita. Yang ada hanya keselamatan, ya kan? Karena helm itu kan melindungi kita dari benturan dan sebagainya. Ya. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini bisa kita kategorikan ke keyakinan. Ya, karena kita tahu, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Ya. Lanjut. Nah, jadi ini ya, keyakinan jelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat sakral. Lanjut, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya. Nah, jadi seperti ini prosedur bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu, ya, yaitu mempersiapkan warga sekolah dan siswa menentukan ide dan peraturan yang harus disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, meninjau yang menyetujui dengan menandatanganinya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ya. Ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Semoga nantinya kita bisa terapkan ke depan. Ya. Nah, berikut 5 posisi kontrol guru. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini, di manakah posisi Bapak Ibu? Ya. Dari kelima posisi kontrol ini, di manakah posisi Bapak Ibu? Apakah sebagai pengumpul? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Atau sebagai pembantu? Atau sebagai manajer? Ya. Bu Irma kira-kira di posisi mana? Side. Teman kayaknya. Teman ya, kalau teman biasanya. Kalau pagi ini posisi teman juga. Ya. Baik, nanti kita akan memberikan jawaban yang mana posisi guru yang paling ideal. Ya. Perhatikan, yang pertama yaitu penghukum. Kalau penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik. Dampaknya untuk anak yaitu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau hal tertentu. Itu dampak dari hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ya. Dia memberitahu siswa itu menderita karena kelakuannya seperti itulah. Ya. Jadi dia membuat murid itu merasa bersalah. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri, ya, marah murung dan sebagainya. Selanjutnya teman, ini yang tadi disampaikan, posisinya sebagai teman kebanyakan. Guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersedar gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, hampir menanggap teman, bukan dia dan bergantung. Nah, itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, manja jadinya. Ya, manja jadinya. Sedikit-sedikit dia mencari guru yang menganggapnya teman dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lanjut memantau, nada bicara dan ekspresi kata, ya, memantau identitas berhasil, memantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, nengengan doang pas diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan oleh kebijakan. Sering hampir kali banyak. Itulah kan. Sudah berapa kali diberikan hukuman. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang terakhir manajer. Ya. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa
mengerjakan masalahnya. Ya, sehingga dampaknya murid mandiri, murid bisa mengerjakan masalah sendiri. Ya. Jadi setelah kita lakukan kaitannya dengan kelima posisi ini tadi, akhirnya ada ya, merasa inilah yang terbaik dari baik. Berikut kita contoh dari video 5 posisi kontrol guru. Yang pertama posisi penghukum. Silakan disimak dulu ya. Mudah-mudahan kedengaran. Ini yang posisinya penghukum ya. Ya, itu contoh dari penghukum ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Seperti ini contohnya ya. Masih dengan pemeran yang tadi tapi bahasanya yang dirubah. Jadi itu kata-kata pembuat merasa bersalah. Selanjutnya di posisi teman. Nah, yang kebetulan tadi ibu pilih ya. Oke, kita lanjut ya ke depan. Nah, ini posisi pemantau atau monitor.
saya harus tinggal kelas pas sudah istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Oke, yang terakhir yaitu posisi manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang dia jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Sedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba tinggal buat alam saya Bu. Baik, kalau ada komunikasi. Ya, kita sudah dapat poinnya ya. Dari yang manajer itu anak sudah dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana dia mencari solusi dari masalahnya itu adalah posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal yang perlu kita terapkan di sekolah yaitu posisi manajer. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ada beberapa kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kita juga ya karena kita manusia butuh ya bukan dasar ini ya, apalagi anak dan sebagainya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu resapi dari kelima kebutuhan dasar manusia ini. Apakah bertahan hidup, seperti apa, kasih sayang, dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya, tentu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya. Nah, kalau kita berikan pernyataan contoh seperti ini, kira-kira dari kelima posisi yang tadi, ya, dari kebutuhan dasar manusia yang tadi, masuk mana? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Nah, kira-kira ini masuk ke kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan, ya kan? Ya, seru kan, senang. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Masuk ke mana ini? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, masa seolah-olah yang membuasanya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi ingin suasana yang baik. Oke, lanjut. Yang cepat. Nah, segitiga diskusi ini merupakan materi terakhir kita di budaya positif, ya. Jadi segitiga diskusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan dari segitiga diskusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Ya. Oke, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berikut merupakan kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat kita menstabilkan identitas, menstabilkan suasana ketika kita menghadapi murid yang sedang bermasalah. Ya. Misalkan berbuat salah itu wajar, jadi anak tidak akan merasa
terasa bagaimana ya, merasa terasa sebagainya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, jadi seperti itulah kadang-kadang sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, karena setiap tindakan itu pasti punya tujuan, ya. Nah, jadi validasi dulu, ya. Selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Ya. Tentu keyakinan kelas di sini hal-hal yang positif, ya kan? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, itu yang kita tanyakan pada saat kita menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan. Oke, berikut merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya. Kebetulan di sini sudah saya memperhatikan 2 kasus ya. Jadi kita menyiapkan 1 kasus saja. Berikutnya selanjutnya. Kemarin saya mendapat laporan dari Bapak Ibu dan 2 tamu saya dari sekolah. Jadi harus sudah masuk pasti. Kasusnya anak ini sering terlambat. Ya. Sudah tidak harus terlambat itu ada sebelum pelanggaran sudah itu ada sebelum sana. Baik, ya jadi setiap orang yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan kesalahan yang keluar dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Baik, itu supaya dia bisa memperbaiki ini kita sama-sama mencari solusinya. Nah, untuk sekarang dia sampaikan apa atas kita sebagai selalu dengan masalah. Udah. Oh, dari sama. Kalau diambil dalam Begitu juga dengan mobil. Harusnya saya selalu mempersiapkan diri untuk makan, mandi dan menggunakan seluruh sekolah agar bercepat bisa berada semua siang dan Lepaskan ini disiplin, jadi bisa dilawan semangat dalam perjalanan segala macam. Saya juga setiap sekolah ya Pak, saya menyesal dari kata-kata tersebut. Selama ini dan saya berjanji tidak akan terlalu. Saya akan mengambil cepat tetapi mempersiapkan segala sesuatu hal yang daripada lebih dekat ke sekolah supaya tidak terlalu kamu dari besok. Sekarang kamu sudah mendapatkan solusi yang besar. Semoga kamu mendapatkan pelajaran makna dan kesenangan di sini. Sekarang silakan kamu bisa kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih sekali. Jadi demikianlah merupakan contoh video dari dalam segitiga restitusi, di mana dengan menerapkan itu kita bisa membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi nantinya bisa dipahami, kemudian bisa diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Ya, demikian yang
dapat saya sampaikan, dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.